Aksi mahasiswa di sekitar gedung DPR Jakarta masih terus berlanjut hingga malam ini. Massa pun memadati pintu gerbang DPR RI. Ya, ini pemirsa, massa yang terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi masih memadati kawasan gedung DPR RI sampai saat ini. Perwakilan mahasiswa pun kabarnya sudah diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan tuntutannya, yakni terkait kebijakan ekonomi pemerintah. Ya, pemirsa, masa aksi berdatangan di depan gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa dan mahasiswa dari sejumlah universitas datang pada pukul 15 sore tadi. Ya, dari atas mobil komando mahasiswa menyampaikan protes mereka, diantaranya menyuarakan mengenai kebijakan ekonomi saat ini. Selain itu, mahasiswa menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM dan menstabilkan harga. Diperkirakan masa aksi hari ini berjumlah 600 orang yang terdiri dari sejumlah universitas di Jakarta dan sekitarnya. Hidup rakyat Indonesia! Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis Penyelamat Organisasi, berdasarkan perkaderan dan perjuangan, terus selalu berdiri, terus selalu bersama, terus selalu. HMI Cabang Jakarta, Tanda Fikrah, waktu tempat dan dipersilakan untuk menyampaikan orasi. Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis Penyelamat Organisasi, berdasarkan perkaderan dan perjuangan, terus selalu berdiri. Sebelumnya, massa dari Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia juga menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Aksi tersebut mengangkat tema Jaga Prabowo, Jaga Indonesia. Ya, pemirsa, aksi digelar pada pukul 9 pagi tadi berisi dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat. Massa juga mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap praktik mafia pangan, mafia pupuk, mafia impor, mafia tanah, serta tindak korupsi yang dinilai menghambat kesejahteraan masyarakat. Sekitar 7.000 masyarakat yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Koordinator aksi menyebut ada lebih dari 7.000 masyarakat dari Jabodetabek dan 8 kabupaten kota yang turut serta dalam unjuk rasa kali ini. Koordinator aksi juga menyatakan para pengunjuk rasa berlatar petani dan pedagang yang merasa telah terbantu dengan program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo. Menurut mereka, program yang digagas Prabowo bisa meningkatkan pendapatan. Anggota yang masih berjaga di sini karena untuk demo sampai saat ini masih terus berjalan, dan tadi kami juga sempat berbincang sedikit dengan beberapa mahasiswa di sini. Mereka mengharapkan untuk dapat atau anggota dari Dewan DPR ini untuk dapat bisa menemui mereka. Kembali ke Ada Camar. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Keduanya ditahan usai menjalani pemeriksaan.
Usai diperiksa, penyidik Polda Metro Jaya Roy dan Tifa langsung digiring ke mobil tahanan di bawah pengawalan ketat. Petugas tampak membuat pagar betis untuk memberikan jalan bagi Roy dan Tifa. Tampak pendukung para tergugat dalam perkara ini memadati dan memberikan dukungan bagi keduanya. Bahkan mobil sempat terhenti karena diadang oleh massa dan awak media yang ingin meliput. Sebelumnya pagi tadi polisi menangkap Roy Suryo dan Tifa Uziatia Suma dan keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo ditangkap di rumahnya jam 7 pagi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Dr. Tifa saat ini berstatus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo sejak November 2025 lalu. Dr. Tifa dijemput polisi di apartemennya sekitar jam 6.47 pagi. Dr. Tifa langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dan kuasa hukum Tifa menyayangkan penangkapan ini. Lantaran kliennya selama ini kooperatif dan selalu hadir dalam undangan pemeriksaan. Polda Metro Jaya menegaskan penahanan Roy dan Tifa merupakan bagian dari proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda ke JPU Kejaksaan Tinggi DKI. Para tersangka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum persidangan digelar. Bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana undang-undang yang berlaku. Berikut pernyataan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Refli Harun yang sempat berada di Polda Metro Jaya. Masuk akal kalau ditangkap dan ditahan. Tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable. Masih berdebat kita. Apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah? Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada, seperti yang dikatakan Bonato Asilalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu? Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah, dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Katanya subuh. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari, karena kami ada acara di Bandung. Ya. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek. Dia mengatakan tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Ya. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya. Ini kan sebenarnya sudah mau P21. Iya. Artinya tinggal seminggu kurang lah harusnya P21. Kenapa Ya. tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang, katanya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik? Kami mengatakan bukan, ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk
mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakannya. Jadi penyidik datang tidak ada alasan sama sekali ya? Nggak ada. Memberikan surat juga? Tidak ada alasan. Belum sempat tanda tangan? Tidak ada indikasi mau melarikan diri. Tidak ada surat dan lain sebagainya. Begitu. P21 ini kan baru dimulai tanggal 2 Juni ya Pak ya. Artinya Kata siapa? Waktu tanggal itu sebetulnya Bapak sudah diinfokan atau bagaimana? Nggak ada. Kan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak langsung dari di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh salah satu teman di sini jangan-jangan yang nanya soal P21, dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas. Itu saja pernyataannya. Nggak ada P21 dan lain sebagainya. Tetapi pihak sana, ya kadang-kadang kita mengatakan termulah ya, pihak yang nggak punya legal standing, yang mengatakan relawan dan lain sebagainya, kan dalam hukum ini harus jelas, saya ada standingnya penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kami yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi, harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2, yakin P21, udah lewat waktunya. Sekarang ini, kalau menurut aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya 14 hari saja. Jadi penentuannya kapan? Tapi yang jelas dalam jangka waktu 14 hari tidak boleh lebih dari itu. Karena itu saya katakan, baik secara formil maupun material, ini sudah banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran begitu. Oke. Makasih Pak. Sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara terkait penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Jokowi menegaskan akan mengikuti semua proses hukum. Jokowi juga akan hadir atau menghadiri sidang dan membawa ijazah asli miliknya. Proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Jadi Pak Jokowi rencana akan Iya. Untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa. Mungkin nanti dari perwakilan yang akan menyampaikan beberapa hal, silakan. Trisakti. Kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita bawa informasi bahwasanya kita telah melakukan dialog dan juga penyampaian aspirasi. Mayoritas aspirasi kita sampaikan kepada pihak eksekutif sebagai penentu kebijakan yang hari ini tidak cukup berkenani oleh teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya, tetapi masih ada beberapa PR yang kita tunggu komitmennya. Salah satunya yang bersinggungan langsung kepada masyarakat, yaitu terkait dengan kelangkaan BBM subsidi. Itu tadi sudah disampaikan oleh jajaran pimpinan DPR dan juga menteri, tetapi ini kan sebenarnya efek domino terhadap bahan pokok dan lain-lain. Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh pihak eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau nggak dipenuhi janjinya, ya pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan kayak gini akan muncul. Tapi harapannya pemerintah, khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya ya isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena. Jadi
tuntutan pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih. Ya, cukup ya. Jadi tadi kita udah banyak dapat masukan dari teman-teman mahasiswa. Ada yang dijawab secara langsung, terutama terkait dengan soal MBG. Tadi Pak Dasko komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nani, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya. Yang terkait dengan soal tadi tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini. Nah, terkait hal-hal tadi ada dari mahasiswa Trisakti yang masih ada 16 ya yang statusnya tersangka tapi belum diproses-proses. Tadi Pak Habibur Rahman sudah komunikasi, insya Allah nanti akan diselesaikan. Termasuk ada 2 dari mahasiswa Mercu Buana yang ditahan tadi mau berangkat ke DPR, itu pun juga sudah dikomunikasikan. Selesai ini mudah-mudahan juga mereka semua dilepas. Tapi semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional. Karena stabilitas politik dan ekonomi bisa berdampak terhadap banyak faktor. Dan ini juga menjadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih teman-teman media dan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita antar ke depan. Oke. Ngantar ke depan dulu. Mahasiswa tadi kan namanya siapa Pak? Pak, namanya siapa? Ya, seperti kita ketahui pemirsa bahwa sejumlah mahasiswa telah diterima oleh pimpinan DPR dan para mahasiswa menyampaikan aspirasi diantaranya untuk stabilitas ekonomi dan juga harga BBM yang bisa diturunkan begitu, dan juga ketersediaan BBM atau pasokan BBM juga cukup, dan mahasiswa juga menantikan apa yang kemudian akan disampaikan oleh DPR kepada eksekutif atau kepada presiden. Dan kita ketahui bahwa sampai hari ini atau malam ini para mahasiswa juga masih menunggu di depan pintu gerbang utama MPR DPR RI, menantikan pembicaraan ini selesai, dan tampaknya semua aspirasi sudah disampaikan dan diterima oleh wakil rakyat. Dan kita akan lihat seperti apa nanti bagaimana respon dari pemerintah begitu mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini sudah diambil. Bahkan informasi terbaru bahwa Bank Indonesia juga telah kembali menaikkan BI rate begitu, dan kita akan lihat efeknya, dampaknya kepada perekonomian kita nanti. Dan kita juga tahu bahwa di global sudah ada tanda tangan atau kesepakatan MOU perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran, dan dibukanya Selat Hormuz ini menjadi salah satu harapan juga bahwa untuk harga BBM akan bisa dikendalikan begitu, atau mungkin akan harapannya adalah
dikembalikan ke harga semula jika memang nanti stok sudah tersedia banyak. Kita ke informasi lain. Diperiksa selama 9 jam oleh Jampitsus, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya memilih untuk bungkam saat digiring ke mobil tahanan Kejaksaan. Selain itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 1 tersangka baru, pemirsa. Ini tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang merupakan pihak swasta. Selesai diperiksa oleh Jampitsus selama 9 jam, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya keluar dari gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Kamis malam. Meski terus diberondong pertanyaan oleh awak media, Sony Sonjaya memilih bungkam dan terus berjalan masuk ke mobil tahanan Kejaksaan. Sementara itu, Jampitsus Kejagung telah menetapkan 1 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG pasca pemeriksaan saksi-saksi. Tersangka berinisial GHS ini merupakan pihak swasta. Peran tersangka GHS ini adalah menjual titik dapur LSK menjadi mitra BGN usai penunjukan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS setelah melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH agar menjadi mitra MBG. GHS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Selain penetapan tersangka baru, Kejagung juga menyita 1 mobil dari salah satu tersangka berinisial AYS. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur tahun ajaran baru dimulai pekan depan. Selama liburan, anak sekolah tidak lagi mendapat menu MBG demi menghemat anggaran negara hingga 3 triliun. Tapi rupanya upaya hemat anggaran itu diprotes para pengusaha dan pemilik dapur MBG. Ada yang tidak rela makan bergizi gratis dihentikan sementara selama libur sekolah, meski tujuannya untuk menghemat anggaran negara. Protes disampaikan para pengusaha dan pemilik dapur MBG yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Dapur Generasi Emas atau HMD Gemas. HMD Gemas menyebut penghentian sementara MBG akan berdampak pada usaha pemilik SPPG hingga petani dan peternak supplier. Protes serupa juga disampaikan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. GAPMB menilai penghentian MBG saat libur sekolah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra SPPG. Sebelumnya, melalui surat edaran, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menghentikan MBG selama libur sekolah. SPPG juga tidak mendapat insentif 6 juta per hari. Dengan adanya keputusan itu, negara bisa hemat hingga 3 triliun rupiah. Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Lumayan angkanya ya. Sebelumnya di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang kini tersangka korupsi, MBG diberikan non-stop, baik saat libur sekolah bahkan saat Ramadan. Siswa tetap harus ke sekolah untuk ambil menu MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Badan Gizi Nasional. Kepala Kantor Staf Kepresidenan menyebut pergantian pimpinan menjadi langkah perkuat tata kelola program. Pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih, transparan, terukur, dan diawasi secara ketat.
KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan. Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya penghentian sementara pembukaan dapur atau SPPG baru, serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sdeyang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk menunjang efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya, begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Mohon maaf. Begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Iya, sekolah-sekolah kaya. Selain itu apa lagi? Kemudian iya itu kan seneng banget. Ini dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Organisasi Masyarakat Gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo mengadukan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Aduan terkait dugaan penghinaan kepada Presiden. Sejumlah advokat dan tokoh Kamis pagi mendatangi Bareskrim Polri melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio dilaporkan Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Sebelum pelaporan ini, Tio juga pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan dan fitnah terhadap program MBG. Garda Prabowo telah menyerahkan seluruh bukti dan berkas aduan terhadap Tio Ardianto ke polisi. Telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga melecehkan dan menghina ketua pembina kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Garda Prabowo menyerahkan proses penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya ke polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita kembali lagi ke depan gedung MPR DPR RI dan kita menyaksikan bahwa para mahasiswa yang telah menantikan hasil pertemuan antara wakil mereka dengan wakil DPR atau wakil rakyat itu datang dan menemui para peserta aksi. Dan kita lihat bahwa mereka juga sedang bersiap menyambut kembalinya para utusan yang berbicara dengan para anggota DPR.
Selamat datang Bunda Sur atas pokok kami datang. Oke, teman-teman sekalian. Siap teman-teman. Kondusif, kondusif. Kondusif dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik teman-teman, dari setelah apa yang kami sampaikan di dalam, kami ingin teman-teman juga mendengar apa yang menjadi aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita. Setelah kami datangkan Wakil Ketua DPR untuk menyampaikan secara langsung kepada teman-teman semua. Ini bentuk kami, transparansi kami untuk teman-teman mendengar apa yang menjadi tuntutan kita dan juga apa yang proses sudah dilakukan. Mungkin kami persilakan oleh Bapak sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, barusan kami sudah melakukan audiensi, menerima aspirasi dari teman-teman yang merupakan perwakilan dari kawan-kawan sekalian. Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi tersebut disampaikan oleh kami kepada mereka. Dan tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kami juga sudah sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Rekan-rekan mahasiswa, ada beberapa hal yang tadi sudah kita langsung tindak lanjuti. Pertama, yang terkait dengan mahasiswa Trisakti yang 16 orang yang posisinya masih tersangka tapi belum diproses. Ketua Komisi 3 sudah berkomunikasi dalam 1 minggu ke depan, insya Allah mahasiswa Trisakti yang 16 itu akan tidak di status tersangkanya, akan yang kedua, yang terkait dengan anak Mercu Buana yang tadi mau datang ke DPR unjuk rasa tapi ditahan 2 orang itu yang bernama Jeffrey dan Habib. Karena kenapa ditahan? Karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini begitu bubar demo ini, dia langsung bebas, lepas dari sini. Ini kedua. Nah, yang ketiga, terkait dengan soal tata kelola MBG oleh BGN, tadi juga sudah disambungkan ketika dialog dengan rekan-rekan yang menjadi perwakilan, dialog langsung dengan Kepala BGN, dan sudah disampaikan dari hasil evaluasi dan penyisiran, ke depan ada penghematan sekitar 70 triliun dari proses yang tidak efektif. Nah, ini sudah disampaikan. Nah, nanti kalau teman-teman masih belum ingin nanyakan lagi, nanti DPR akan memfasilitasi untuk berdialog secara langsung. Terkait dengan tadi pertanyaan, hasil temuan dari teman-teman mahasiswa baik Trisakti, Mercu Buana maupun juga dari SU dan HIBPO,
kelangkaan BBM, misalnya seperti di daerah Daan Mogok, Jakarta Barat dan sebagainya, tadi sudah langsung Menteri SDM, Pak Bahlil berkomunikasi langsung, berdialog, dia akan secepatnya bisa selesaikan. Dan kita minta pertama yang naik tiba-tiba itu, karena juga sudah ada secara global juga ada perbaikan, itu skema terkait dengan penurunan juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan kami dari DPR juga akan memfasilitasi teman-teman untuk dialog secara langsung. Nah, yang lain-lain terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah. Tadi ada soal stabilitas ekonomi, stabilitas politik, evaluasi program dan sebagainya. Jadi ada 3 tuntutan dan sebagainya. Oh, gimana Pak? Guru honorer sebagainya, ada guru-guru honorer dan sebagainya, itu nanti akan disampaikan semua. Penegakan soal supremasi sipil juga tadi disampaikan, dan nanti kita akan langsung juga tindak lanjuti dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, ini semua yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa kepada kami. Jadi hal-hal yang lainnya nanti kita tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jalan dan anarkis. Kita di sini menyampaikan aspirasi, bukan untuk bentrok. Ya, demikian tadi pimpinan DPR menemui mahasiswa, para peserta aksi yang sudah berkumpul bahkan sejak jam 3 sore tadi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dan demikian tadi juga pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang menyambut semua aspirasi, dan juga tadi ada Pak Saan Mustafa yang juga turut menaiki mobil komando. Dan kita akan lihat nanti apakah memang mahasiswa setelah ini langsung membubarkan diri selesai. Namun memang diharapkan juga demikian, mengingat jamnya juga sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Buka. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Amerika Serikat mengisyaratkan program nuklir Iran diizinkan dalam keadaan tertentu. Informasi akan hadir usai jeda berikut ini. Amerika Serikat mengisyaratkan program nuklir Iran diizinkan dalam keadaan tertentu. Padahal sebelumnya Amerika Serikat selalu bersikeras Iran tidak boleh memiliki program nuklir apapun. Dilansir dari media TRT World, Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat dapat izinkan program nuklir Iran dalam keadaan tertentu. Ia mengatakan Iran tidak akan pernah diizinkan memperoleh senjata nuklir, namun menyarankan bahwa tetap ada ruang diskusi terkait kegiatan nuklir untuk tujuan sipil. Hal tersebut disampaikan Trump setelah KTT G7 di Perancis. You have probably the third largest oil reserves in the world. What the hell do you need nuclear for? You need nuclear for some electricity. So I've always felt that way. So we've been pretty tough on that. You know, it is a little hard though when you say that somebody wants it, other people have it, other adjoining states have it, and you're not letting them have it for purposes of electricity and things like that. It's always a little tough. You have to use a little common sense, please.
Meski begitu, Menteri Perang AS Pete Hegseth nampak tak sejalan dengan Trump. Ia tetap mengancam jika Iran tidak menghentikan ambisi nuklirnya, maka Amerika Serikat dapat kembali menyerang Iran. And what President Trump has been clear about from the beginning, and the War Department is clear about, is Iran cannot have a nuclear weapon. Full stop, cannot have a nuclear weapon. Everybody knows it. And so our military actions and any negotiations will be centered on that. And the President has pointed out that we will be prepared to recommence. If underneath the timeline of these talks, Iran does not do what it says it's going to do, just give up nuclear weapons, give up nuclear ambitions, give away their nuclear material, close nuclear facilities, then the War Department is here and prepared to restart if we need to. Sebelumnya, Presiden Trump selalu bersikeras bahwa Iran tidak boleh memiliki program nuklir apapun. Hal tersebut menjadi salah satu poin utama yang diajukan Amerika Serikat sebagai syarat kesepakatan damai dengan Iran. Diketahui AS dan Iran telah mengumumkan dan menandatangani kesepakatan damai sementara pada hari Rabu. Penandatanganan dokumen MOU lanjutan dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah lebih dari 100 hari perang, Amerika Serikat dan Iran sepakat berdamai. 14 poin disepakati, termasuk Iran dan Amerika menghentikan seluruh operasi militer. Lebih dari 100 hari perang, Amerika dan Iran akhirnya kesepakatan damai kedua negara berhasil dicapai. Keduanya mencapai kesepakatan tertuang dalam 14 poin yang resmi ditandatangani oleh Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam 14 poin kesepakatan damai, diantaranya mencakup Amerika dan Iran bersama sekutunya menghentikan seluruh operasi militer di semua wilayah termasuk Lebanon. Amerika mencabut blokadenya dan akan menarik pasukan dari sekitar Iran dalam 30 hari. Iran dan Oman nantinya akan menentukan layanan maritim dan administrasi di Selat Hormuz. Iran mendapatkan dana rekonstruksi 300 miliar dolar Amerika atau 5.400 triliun rupiah dari Amerika dan mitra regional. Dana dan aset Iran yang dibekukan akan dicairkan. Iran sepakat tidak akan mengembangkan senjata nuklir serta Amerika akan mencabut semua sanksinya. Terkait pengembangan rudal balistik, Trump memastikan Iran punya hak yang sama. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Kesepakatan akhir disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan akan dibentuk mekanisme pengawasan untuk memantau kepatuhan kedua negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut periode 60 hari pasca penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran telah dimulai. Sejumlah hal yang lebih detail akan dibahas untuk mewujudkan 14 poin dalam kesepakatan. The 60-day period officially started today. It was signed late, and it may have even been signed technically, because of the time shift. I think it's signed technically today, Iran time. So, yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60-day clock today. Amerika Serikat dan Iran sepakat memberlakukan gencatan senjata permanen yang berlaku segera di seluruh medan pertempuran termasuk Lebanon. Namun upaya Amerika Serikat mengakhiri konflik dengan Iran tidak diimbangi Israel yang tetap menyerang Lebanon dengan dalih menargetkan kelompok Hizbullah yang merupakan sekutu Iran. علم هاي بوش محلنا هون استهداف. Melalui perundingan panjang dan alot yang dimediasi Pakistan, Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan damai tentatif untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kesepakatan ini diumumkan pada 15 Juni 2026 yang dapat mengurangi ketegangan di Timur Tengah.
Dalam kesepakatan militer, Amerika Serikat dan Iran sepakat memberlakukan gencatan senjata permanen yang berlaku segera di seluruh medan pertempuran termasuk Lebanon. Namun gencatan senjata di Lebanon menjadi bagian yang paling sulit diwujudkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesulitan meyakinkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghentikan operasi militernya di Lebanon. Pemerintah Israel secara tegas menyatakan kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tidak mengikat mereka karena Israel bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Netanyahu bahkan menegaskan operasi militer terhadap Hizbullah merupakan konflik terpisah dan akan terus dilanjutkan demi menjamin keamanan nasional Israel. Pasca gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, militer Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan wilayah Nabatiyeh, Ansariyeh, dan pinggiran timur kota Kfar Tebnit. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berusaha mendorong tercapainya kesepakatan mengakhiri perang dengan Iran dinilai terganggu dengan keputusan Israel untuk tetap menyerang Lebanon dalam periode gencatan senjata. Trump khawatir eskalasi militer ini tidak hanya memperburuk citra Israel di mata dunia, namun juga berpotensi merusak proses diplomasi yang sedang dibangun Amerika Serikat dan Iran. Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menghadapi tekanan dari publik Israel. Pemerintah Netanyahu dikritik karena gagal melemahkan Iran dan Hizbullah di Lebanon yang dipandang sebagai ancaman terbesar warga Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan meski Iran dan Amerika Serikat sepakat berdamai, namun pihaknya akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Israel akan menempuh jalan yang lebih hati-hati demi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. את החמאס בעזה, שם אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, ובלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובנו ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה. יש עוד עבודה לעשות בשני המקומות, אבל עשינו עבודה כבירה. זה נכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו. Meski Amerika dan Iran telah sepakat berdamai, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Tentara Israel dan Hizbullah dilaporkan terlibat baku tembak. Kepulan asap yang membubung di atas kota Kfar Tebnit, distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Warga juga mendengar beberapa kali suara ledakan dan kawasan ini menjadi sasaran penembakan artileri dengan peluru fosfor. Tentara Israel mengumumkan telah mengerahkan pasukannya di Lebanon Selatan, meski Amerika dan Iran sepakat mengakhiri perang. Pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi menarik untuk Anda, oleh karena itu tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami kembali. Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Keduanya ditahan usai menjalani pemeriksaan. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Roy dan Tifa langsung digiring ke mobil tahanan di bawah pengawalan ketat. Petugas tampak membuat pagar betis untuk memberikan jalan bagi Roy dan Tifa. Tampak pendukung para tergugat dalam perkara ini memadati dan memberikan dukungan bagi keduanya. Bahkan mobil sempat terhenti karena diadang oleh massa dan awak media yang ingin meliput.
Tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penyidik Polda menabrak semua aturan dalam proses penahanan kliennya. Sementara kuasa hukum Joko Widodo memastikan Jokowi akan membawa ijazah aslinya ke pengadilan nanti. Dan berikut cuplikan dialog rekan Noval Zakwan bersama kuasa hukum Roy Suryo dan dari TPUA Azam Khan dan kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan dalam program Sido Sore. Baik, namun pemirsa sebelumnya kita ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ini Roy Suryo dan Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan dan tampaknya baru saja selesai menjalani pemeriksaan dan kembali memasuki mobil tahanan. Sejauh ini tidak ada pernyataan yang diberikan oleh keduanya. Ya, tampak di gambar adalah Dr. Tifa ditemani oleh kuasa hukum Refli Harun yang akan memasuki mobil tahanan. Dan ini tampaknya kuasa hukum juga ikut masuk ke dalam mobil tahanan. Tifa dan Roy Suryo menyelesaikan pemeriksaan kesehatan usai diperiksa pihak kepolisian di Polda Metro Jaya pada siang hingga sore tadi. Dan ini tampaknya Dr. Tifa menggunakan kursi roda. Ya, dan ini digendong oleh petugas. Tampaknya gambar terputus, namun berikut ini cuplikan dialog rekan Noval Zakwan bersama kuasa hukum Roy Suryo dari TPUA Azam Khan dan kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan dalam program Sido Sore. Disampaikan juga hal-hal yang membuat hak subjektif penyidik dalam melakukan tindakannya, antara lain adalah apakah si tersangka ini mengulangi perbuatannya. Nah, saya tidak mau terlalu jauh masuk ke dalam analisa ini. Karena kenapa? Karena tentu fakta daripada yang kita lihat sekarang adalah penyidik sudah melakukan penangkapan seperti itu dan kemudian penahanan, dan juga tentu ini sudah sangat terbuka hal ini dilakukan, dan tentu ini dilakukan juga oleh pengawasan baik internal maupun eksternal daripada penyidik. Jadi beberapa saat yang lalu ya kita juga sudah mendengar bahwa penyidik mengatakan kejaksaan sudah menyatakan tidak ada lagi yang perlu dilengkapi atas berkas Pak Roy dan Bu Tifa. Artinya sudah lengkap dan tinggal menunggu proses pelimpahan atau tahap 2 para tersangka yang tadi juga sudah diverifikasi lagi mengenai bukti-bukti dan sebagainya, dan hal-hal tadi di dalam diminta lagi keterangan sebelum dilakukan penahanan. Jadi saya pikir itu adalah domain penyidik yang tentu kami dalam hal ini menghargai apa yang disampaikan yang dilakukan oleh penyidik, dan saya pikir ini adalah tinggal ke depan bagaimana kita bersama-sama di dalam persidangan melakukan hal-hal yang kalau mungkin dari kami membuktikan bahwa memang telah terjadi dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan menggunakan fasilitas ITA, dan mungkin dari teman-teman yang lain tentu akan melakukan upaya-upaya pembelaan dan sebagainya. Saya rasa itu sementara. Terima kasih. Iya, Bang Firman. Bang Azam, ini polisi mengatakan penangkapan setelah P21 oleh kejaksaan. Tanggapannya gimana, Bang Azam? Jadi begini, proses saya katakan tadi, Mas Firman sempat menyebut sudah melakukan sebuah proses yang subjektif. Padahal KUHP itu mengatur 20/2025 pasal 100. Sekarang tidak lagi subjektif,
harus objektif. Nah, konteks objektif itu harus memenuhi syarat. Syarat itu yang sudah saya sebut. Kalau di KUHP lama, sebelum menghadap dipanggil itu ada waktunya 3 hari. Misalnya sekarang hari Jumat yang harus dipanggil datang, maka hari Selasa itu sudah terima surat, gitu loh. Nah ini nggak ada sama sekali. Nah, di mana tak objektifnya? Yang kedua juga penjelasan di KUHP baru lebih tajam lagi malah, gitu loh. Jadi saya bingung cara berpikir begini ini. Kalau memang semua harus ditabrak, lah ini kan jadi kacau. Ya kalau Mas Firman sih nggak ribet amat, orang dari posisi di sana ya tinggal apa kata kan begitu kira-kira. Ya, kalau saya menjelaskan dasar-dasar yang mengikat pada proses hukum. Jadi saya nggak mau melampaui dari situ. Apa yang saya sebut tadi itu aturan yang sudah ada, gitu loh. Aturan yang format sudah dimasukkan, baik KUHP lama yang saya sebut maupun KUHP baru, gitu loh. Jadi ini yang menjadi trouble kadang-kadang kepada kita, gitu loh. Makanya tadi memang Mas Roy itu tidak mau menandatangani penangkapan, gitu loh. Karena dianggap memang tidak sesuai, gitu loh. Walaupun iya pihak penyidik tidak memperdulikan itu, gitu loh ya. Tapi yang pantas dong, ini kan soal manusiawi. Saya hanya khawatir gitu lah ya. Namanya khawatir boleh. Tekanan dari ex-presiden ini cukup dahsyat ya, namanya khawatir kan boleh gitu loh ya. Tapi fakta itu yang kita lihat memang tidak proseduralnya penyidik, tidak mengirimkan surat, seharusnya dikirim dulu 3 hari, kalau tidak datang dikirim lagi 1 kali surat itu. Nah, sesuai penjelasan di KUHP 20 tahun 2025, pasalnya 100, itu sudah jelas. Kalau sudah 2 kali dipanggil tidak hadir, maka penyidik itu berturut-turut ya punya alasan jemput, gitu loh ya. Nah, itu benar gitu loh. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali surat, di mana letak benarnya? Coba saya berikan konstruksi hukum yang benar gitu loh. Maksud saya jangan proses yang pokoknya ya karena begini, berikan edukasi hukum itu yang jelas kepada publik supaya tidak menabrak. Nah, kalau semua aturan ini ditabrak yang sudah ada, waduh, saya bilang ini hukum apa yang dipakai? Ini kan hukum rimba namanya yang dipakai. Bang Firman, ini ada informasi yang mengatakan bahwa nantinya Pak Joko Widodo akan hadir langsung di persidangan nanti. Ini benar nggak Bang Firman? Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan sama Bapak, Pak Jokowi beberapa kali pada kami maupun di media, pada awak media, Bapak akan hadir di dalam persidangan, tentu hadirnya dengan undangan daripada majelis hakim untuk dihadirkan dalam sidang nanti. Dan tentu seperti yang Bapak sampaikan, Bapak akan menunjukkan ijazah Bapak, tidak hanya S1, ijazah dari SD, SMP, SMA juga akan ditunjukkan. Demikian, sementara. Iya, Bang Firman. Dan tadi juga kalau misalkan kita lihat ini penangkapan dari Mas Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dibilangnya cukup tragis seperti itu. Ini Bang Firman melihat ini tadi Bang Azam juga sempat bilang bahwa penangkapan tidak objektif seperti itu. Ada beberapa hal dilupakan seperti itu. Dari Bang Firman sendiri seperti apa tanggapannya? Jadi kalau kita lihat kan persoalan ini kan sebenarnya persoalan sederhana. Tapi kan hal ini kan terus-menerus digaungkan. Tadi kita dengar ya, tadi disampaikan pada sebelum saya tadi sampaikan ini kan disajikan itu tadi berita kan. Sampaikan belum tentu benar dan sebagainya. Dan juga persangkaan-persangkaan yang terus-menerus disiarkan seperti itu. Jadi saya tidak mau masuk ke dalam teknik kepada penyidik melakukan apa yang dilakukan karena itu mereka memiliki kewenangan. Dan jika memang ada pihak lain atau pihak siapapun yang merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh penyidik bisa menempuh upaya hukum, saya lebih kepada bahwa ini sebenarnya sudah diketahui oleh pihak Pak Roy Suryo dan Bu Tifa. Kenapa saya bilang demikian? Karena tentu juga didengar oleh kita beberapa saat lalu dari penyidik Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi diperlukan dilengkapinya berkas-berkas oleh penyidik.
yang disampaikan oleh kejaksaan, artinya tinggal menunggu, dan inilah mungkin proses, dan tentu ada pemahaman atau ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh pihak penyidik. Saya paham tadi yang disampaikan oleh Bang Azam, ada hal-hal yang disampaikan, tetapi saya pikir ada hal-hal juga yang menjadi pertimbangan daripada penyidik, dan oleh karena itu jika memang ada hal yang memang merasa dirugikan, siapapun itu bisa menempuh upaya-upaya hukum seperti itu. Dan menurut hemat saya hal yang dilakukan ini adalah kewenangan penyidik, dan oleh karena itu biarlah penyidik yang akan nanti menjelaskan, dan nanti habis ini apakah langsung disidangkan dan sebagainya, kan juga ada mekanisme juga di hukum acara di KUHP. Nanti kita lihat nanti berikut ini apakah dilimpahkan langsung kepada pihak kejaksaan dan sebagainya. Saya rasa demikian. Gelaran Jakarta Fair menjadi salah satu pendorong perputaran ekonomi di Jakarta, dan untuk mengetahui keseruan event tahunan Jakarta ini ada rekan Indira Utomo di sana. Selamat malam Indira, bagaimana keseruan PRJ malam ini jelang akhir pekan? Indira. Halo, selamat malam David dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Saat ini saya ada di PRJ atau Pekan Raya Jakarta 2026. Dan kalau tadi saya sudah eksplor makanan khas Jakarta, saya udah bingung mau ngapain, perut juga udah kenyang. Terus tadi saya muter-muter menemukan salah satu arena bermain. Nah, di sini pemirsa, tepatnya di belakang saya, salah satu arena yang memang juga ramai oleh para pengunjung yang memang datang ke sini membawa anak-anaknya. Jadi untuk para orang tua tidak perlu khawatir ya kalau misalnya ke PRJ kira-kira aduh nanti mau ngapain ya anak saya, nah bisa diajak ke arena permainan ini. Tapi kalau tadi saya lihat banyak anak-anak, ternyata orang dewasa juga masih ada yang mau bermain di area permainan ini. Kita langsung tanya aja ya ke salah satu pengunjung di sini. Selamat sore Mbak. Malam Kak. Mbak, boleh dong diperkenalkan nama dan asalnya? Saya JJ asal Depok. Mbak, jauh-jauh dari Depok ya ke Jakarta Fair nih. Kenapa sih milih untuk bermain? Sebenarnya saya udah dari pagi ya, jadi kayak keliling-keliling itu kayak ngapain lagi gitu, udah bosan ngeliat booth makanan. Main aja deh, tadi saya ngeliat anak-anak kayaknya saya FOMO gitu. Mbak kesini sama siapa aja? Saya tadinya sama temen, tapi temennya udah pulang gitu. Jadi oke. Harga tiketnya berapa Mbak untuk main? Kalau untuk satu token itu dia 30.000 untuk satu kali main. Udah main apa aja tadi Mbak di sini? Kalau main baru pengen cobain yang ini. Tadi ngelihat yang ada bus-bus juga, kayaknya pengen nyobain yang keliling-keliling itu sih. Habis dari sini. Kalau kita selamat bermain ya Mbak. Ya itu dia tadi antusiasme pengunjung yang sudah dewasa tapi tetap memilih untuk bermain di arena ini. Dan gak hanya ada bom-bom kar aja, di sini juga ada wahana namanya Zamperla. Ini tuh mirip seperti saut gitu ya. Nanti anak-anak juga bisa turut merasakan keseruan ataupun sensasi bermain di PRJ, begitu pemirsa. Dan tadi sih saya sudah bermain berkeliling-keliling di sini, rasanya sudah cukup gitu pemirsa. Kalau misalnya David di studio mungkin mau ikut main di sini. Iya Indira, nanti saya ke sana tapi bukan untuk main, mungkin cari makanan kali, katanya banyak. Terima kasih Indira untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi dan Antara, Rosan Ruslani menilai kesepakatan ini akan berdampak pada harga minyak dunia dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Rosan optimis kesepakatan damai ini akan menjadi momentum penting bagi iklim investasi di Indonesia sehingga ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh. Dan kita harus optimis ke depannya perekonomian kita akan berjalan baik, berjalan maju. Apalagi tadi sampaikan juga dengan kesepakatan dari Presiden Trump dan juga pemerintah Iran, harga minyak juga tadi sampaikan sudah menurun di bawah 80, dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita.
Bank Indonesia menilai ketidakpastian ekonomi global masih akan berlanjut meskipun Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan sementara terkait penyelesaian konflik di Timur Tengah. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dampak konflik yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 tersebut telah mengganggu produksi, distribusi, serta rantai pasok perdagangan dunia sehingga menekan prospek pertumbuhan ekonomi global. Peri memastikan BI tetap mewaspadai proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berpotensi berkembang secara dinamis. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya mencapai 3%, sementara inflasi dunia meningkat menjadi sekitar 4,4%. Dengan tekanan global tersebut, respon kebijakan suku bunga BI rate diharapkan akan semakin mendorong kepercayaan investor pada perekonomian domestik. Respon kebijakan yang terus kita perkuat dari Bank Indonesia. Kedua, sinergitas dengan pemerintah yang semakin kuat. Tentu saja gejolak global yang meskipun masih sangat dinamis telah sedikit mereda, dan insya Allah dengan berbagai langkah ini dan nilai tukar kita akan bergerak semakin kuat, semakin stabil, mengarah kepada fundamental. Dan ini tentu saja akan terus kita lakukan karena dinamika global itu masih tidak pasti. Kita masih terus waspada, terus kita perkuat langkah-langkah. Termasuk yang hari ini kita umumkan, BI rate naik 25 basis. Bank Indonesia memutuskan menaikkan kembali suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kebijakan berani ini memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global serta menjaga inflasi tetap dalam sasaran di tahun 2026 dan 2027. Pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Rapat Dewan Gubernur juga menaikkan suku bunga deposit facility 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility menjadi 6,5%. Keputusan untuk menaikkan BI rate yang kedua kalinya di bulan Juni ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global serta menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Di sisi lain, struktur suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan juga akan disesuaikan dengan kenaikan BI rate agar tetap menarik bagi investor asing. BI juga melanjutkan pemberian insentif penurunan tingkat swap lindung nilai sebesar 10% bagi investor asing untuk meningkatkan daya tarik investasi portofolio ke aset keuangan domestik. CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Rosan, keberadaan 5 bank himbara memiliki bobot yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Meski didorong untuk memperluas pembiayaan, Rosan mengungkapkan Presiden tetap mengingatkan agar seluruh kegiatan bisnis perbankan dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu perbankan juga
semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi. Menang tipis atas Korea Selatan, tuan rumah Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke 32 besar Piala